Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang membalas doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendahului kita, dan kepadanya lah kami bersalawat. Adapun ceramah yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adab bertetangga beserta hikmahnya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa bantuan orang lain. Sejak kita lahir, bahkan hingga kita meninggal, tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan tetangga. Selain menghormati tetangga pun sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengatakan hanya hal yang baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini pun kita bisa tarik kesimpulan bahwa menghormati tetangga adalah bukti iman seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Melihat begitu pentingnya seorang muslim untuk menghormati tetangganya, maka berikut ini ada beberapa yang bisa dipelajari dari berkehidupan tetangga. Pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap tetangga kita sendiri. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, bagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, hendaklah ia berperilaku baik terhadap tetangganya. Muttafaq alaih. Bersikap baik terhadap tetangga, hendaknya kita selalu bersikap baik agar hubungan yang terjalin pun semakin hangat dan akrab. Hal ini pun juga telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak, karib, kerabat, anak yatim, dua orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Quran surat An-Nisa ayat 36. 2. Tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga, kita tentunya akan memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan. Bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga baik, hendaknya kita tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding, yaitu temboknya,
Hadis riwayat Bukhari nomor 1609. Muslim. Memelihara hak tetangga. Salah satu hal yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat serta memberikan beberapa hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga. Manakah yang aku beri hadiah?" Nabi menjawab, "Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 6220. Tidak mengganggu tetangga. Adab bertetangga selanjutnya adalah tidak mengganggu tetangga. Misalnya tidak mengeraskan suara televisi sehingga mengganggu istirahat tetangga dan kegiatan yang mungkin membuat mereka menjadi tidak nyaman. Begitu pula ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang kita selenggarakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1609. Selanjutnya, kepada tetangga yang paling dekat rumahnya, hendaklah kita sering-sering berbagi makanan dengannya. Dan beginilah berhubungan dengan tetangga agar semakin kuat tali persaudaraan, baik harmonis. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para tetangganya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur atau daging buah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sabar jika diganggu. Bertetangga adalah selalu alangkah baiknya jika kita diganggu atau dijahili. Memang terdapat beberapa tetangga yang suka masalah. Namun hendaknya sebagai muslim kita dapat menahan amarah dan menyikapinya dengan sabar. Begitu pula yang dicontohkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan di antaranya, yang pertama, seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahih oleh Albani. Dan ketika tetangga kita sakit, maka hendaklah kita memberikan dukungan. Begitu pula ketika nanti kita sakit, maka sudah seharusnya dia menjenguk kita dan memberikan semangat serta doa agar ia segera sembuh dari penyakitnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras.
Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Ya, itulah mungkin sedikit yang sempat saya sampaikan pada pagi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.